Tono adalah seorang pria yang penuh semangat, berusia sekitar 30-an tahun, dengan wajah yang mencerminkan perjalanan hidup yang tidak mudah. Ia tinggal di Yogyakarta, sebuah kota yang kaya akan budaya, tetapi juga dikenal dengan tantangan ekonominya. Tono mengelola sebuah toko bangunan kecil yang ia buka setelah bekerja keras sebagai karyawan di toko bangunan milik orang lain selama bertahun-tahun. Dari situlah ia belajar banyak tentang bisnis dan manajemen. Toko bangunan Tono terletak di pinggiran kota, di tengah komunitas yang memiliki banyak kebutuhan akan material bangunan. Dengan keahlian dan pengalaman yang didapatnya, Tono mampu memberikan pelayanan yang lebih baik daripada toko-toko lain. Ia menjalin hubungan baik dengan pelanggan, seringkali memberikan saran yang berguna dan harga yang bersaing. Namun, meskipun usahanya terlihat menjanjikan, kehidupan Tono tetap jauh dari kata stabil. Di balik kesuksesannya, utang menumpuk karena Tono baru saja mendapatkan tender proyek besar. Proyek itu adalah pembangunan gedung perkantoran yang dijadwalkan akan berlangsung selama 6 bulan. Tono merasa sangat bersemangat dan optimis. Ia membayangkan keuntungan yang akan didapat dan bagaimana itu bisa membantu keluarganya keluar dari kesulitan keuangan yang telah menghimpit mereka selama bertahun-tahun. Namun, semua harapan itu hancur dalam sekejap. Beberapa minggu setelah mendapatkan tender, pihak kontraktor membatalkan proyek tersebut tanpa alasan yang jelas. Tono merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Utang yang dia ambil untuk membeli bahan bangunan dan membayar karyawan kini menghantuinya. Tekanan dari berbagai pihak mulai terasa semakin berat, para pemasok mulai menuntut pembayaran, dan Tono merasa terjebak dalam sebuah lingkaran utang yang tak berujung. Ketika malam tiba, Tono sering terjaga memikirkan bagaimana cara membayar utangnya. Istrinya, Sari, yang awalnya selalu mendukung, kini mulai meragukan keputusan Tono. Ia merasakan ketegangan di rumah dan khawatir tentang masa depan mereka. Anak mereka, Dika, yang masih kecil, tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi ia merasakan suasana di rumah yang semakin mencekam. Suatu malam, setelah pulang dari toko, Tono duduk sendirian di teras rumah. Suasana tenang dan angin malam yang sejuk seolah mengingatkannya pada impian-impian yang ia miliki. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara dari tetangga yang berbicara tentang pesugihan. Tono bisa merasakan ketertarikan di dalam hatinya, meskipun ada rasa takut yang menyertainya. Keesokan harinya, Tono memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang pesugihan. Ia mendengar nama Kang Dayat, seorang praktisi pesugihan yang dikenal di kalangan masyarakat setempat. Menurut kabar, Kang Dayat memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang yang terdesak secara finansial. Tono merasa terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Apakah ini jalan keluar yang tepat, atau justru akan membawa lebih banyak malapetaka? Ketika ia pergi menemui Kang Dayat, suasana hatinya campur aduk. Ia berjalan menuju rumah Kang Dayat yang terletak di pinggiran desa. Dengan setiap langkah, rasa cemas semakin mengganjal di dada. Tono tiba di rumah sederhana itu dan mengetuk pintu. Terdengar langkah kaki mendekat, dan pintu terbuka. Kang Dayat, seorang pria berusia paruh baya dengan tatapan tajam, menyambutnya. "Selamat datang, Tono. Saya sudah menunggu kedatanganmu," kata Kang Dayat dengan suara yang tenang. Tono merasakan getaran aneh di dalam dirinya saat mendengar nama itu disebut. Ia tahu bahwa keputusan yang akan diambilnya bisa mengubah hidupnya selamanya. Dalam percakapan mereka, Kang Dayat menjelaskan tentang ritual pesugihan, bagaimana prosesnya, dan konsekuensi yang harus dihadapi. Tono mendengarkan dengan seksama, setiap kata Kang Dayat, seolah menyerap semua harapannya. Dalam hatinya, ia merasa seolah-olah tidak ada pilihan lain. Tono tahu risiko yang harus diambil. Namun tekanan untuk mengatasi utang dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya membuatnya merasa terpaksa. Akhirnya, Tono memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia akan melakukan ritual pesugihan di Gua Langse, Pantai Parangtritis, dengan harapan, ia bisa mendapatkan kekayaan yang selama ini diimpikannya. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasakan ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Perasaan campur aduk itu menjadi pengantar bagi perjalanan hidupnya yang gelap dan penuh misteri. Dengan tekad yang bulat, Tono kembali ke rumah, berusaha menutupi kecemasan di wajahnya. Ia tidak ingin Sari dan Dika mengetahui beban yang ia pikul. Dalam kegelapan malam, harapan dan ketakutan berpadu, membentuk jalan yang akan membawanya menuju takdir yang tidak terduga. Setelah memutuskan untuk melakukan ritual pesugihan, Tono merasakan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Dia tahu bahwa perjalanan menuju Gua Langse di pantai Parangtritis bukanlah hal sepele. Di dalam hatinya, ia berharap ritual itu akan mengubah nasib keluarganya, tetapi di sisi lain, suara hati kecilnya memperingatkan akan risiko yang mungkin harus ia hadapi. Keesokan harinya, Tono mengajak istri dan anaknya, Sari dan Dika, untuk berlibur ke pantai Parangtritis. Ia berusaha menyembunyikan tujuan sebenarnya dari mereka, mengalihkan perhatian mereka dengan rencana rekreasi yang menyenangkan. "Kita akan piknik di pantai, menikmati waktu bersama," ujarnya dengan senyuman yang dipaksakan. Sesampainya di pantai, suasana seolah menyambut mereka dengan hangat. Ombak yang bergulung dan angin sepoi-sepoi memberikan nuansa yang menenangkan, tetapi Tono merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat mereka berjalan di sepanjang pantai, Tono melihat ke arah Gua Langse yang terpencil dan mengerikan di kejauhan. "Bisa kita lihat guanya, Ayah?" tanya Dika dengan mata berbinar. Tono tersenyum, tetapi hatinya berdebar. "Nanti, ya, kita nikmati dulu pantainya," jawabnya. Setelah beberapa saat bermain di pantai, Tono meminta izin kepada Sari untuk pergi ke gua sendirian. Dia ingin melakukan ritual itu tanpa mengganggu keluarganya. Dengan berat hati, Sari mengangguk meskipun dia merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. "Jangan lama-lama, ya," katanya dengan nada khawatir. Tono berjalan menuju Gua Langse, melewati jalur berbatu yang curam. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah tanah di bawahnya menahan langkahnya. Ketika tiba di mulut gua, suasana berubah drastis. Kegelapan menyelimuti, dan suara ombak yang berdebur terdengar samar. Tono menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Di dalam gua, ia menemukan Kang Dayat menunggu. Pria itu tampak tenang, seolah sudah memahami semua yang akan terjadi. "Kau sudah siap, Tono?" tanyanya, suaranya bergema di dalam gua yang hening. Tono mengangguk, meskipun jantungnya berdegup kencang. Kang Dayat menjelaskan langkah-langkah ritual dengan rinci. Tono diminta untuk membawa satu tumbal, sesuatu yang berharga baginya. Dalam kebingungan, ia teringat pada Dika, anaknya. Betapa sulitnya memilih, tetapi ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dihindari. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk mempersembahkan sesuatu yang lebih simbolis, sebuah mainan kesayangan Dika yang ia simpan sejak lama. Setelah mempersiapkan semua yang diperlukan, bunga, dupa, dan mainan Dika, ritual pun dimulai. Kang Dayat memimpin dengan suara yang penuh karisma, mengucapkan mantra dan memanggil kekuatan gaib. Tono berdiri di samping, merasakan udara di sekelilingnya bergetar. Dia melihat bayangan-bayangan samar bergerak di sudut pandangannya, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Ketika ritual mencapai puncaknya, Tono merasakan sesuatu yang aneh. Suara ombak di luar gua tiba-tiba menghilang, digantikan oleh bisikan-bisikan yang tidak bisa ia pahami. Tono merasa seolah ada yang mengawasinya dari kegelapan, dan jantungnya berdebar semakin cepat. Saat Kang Dayat meminta Tono untuk mengorbankan mainan Dika, ia merasakan air mata menggenang di matanya. "Aku mohon, biarkan ini menjadi jalan keluar kami," bisiknya dalam hati, seolah berharap kekuatan gaib mendengar permohonannya. Dengan tangan bergetar, Tono meletakkan mainan itu di altar yang telah disiapkan. Saat ia melakukannya, cahaya redup muncul dari dalam gua, menerangi wajahnya yang penuh ketakutan. Setelah ritual selesai, Tono merasakan beban yang terangkat, seolah ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Namun, saat mereka keluar dari gua, suasana di luar terasa berbeda. Langit mendung, dan angin berhembus lebih kencang dari sebelumnya. Tono merasakan ketidaknyamanan yang mendalam,
tetapi ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dengan langkah berat, Tono kembali ke keluarganya. Sari dan Dika menunggu di pinggir pantai, terlihat ceria meskipun Tono merasakan sesuatu yang tidak beres. Saat ia mendekat, senyum Sari menyusut ketika melihat wajah suaminya yang cemas. "Apa semuanya baik-baik saja?" tanyanya dengan nada khawatir. Tono tersenyum, mencoba menyembunyikan kebingungan di dalam hatinya. "Ya, semuanya baik. Ayo kita pulang," ujarnya, berusaha membuang semua rasa takut yang membayangi. Dalam perjalanan pulang, Tono merasakan ada yang mengikutinya. Ia tidak bisa menjelaskan, tetapi rasa dingin menjalar di punggungnya. Setiap kali ia menoleh, hanya ada bayangan-bayangan gelap yang melintas di sudut matanya. Dan saat ia melihat Dika tertidur di kursi belakang, rasa bersalah mulai menyelimuti hatinya. Apakah keputusan ini akan membawa kebaikan bagi keluarganya, atau justru akan menghancurkan mereka? Saat mobil melaju di jalanan yang gelap, Tono berusaha menenangkan pikirannya. Ia tahu ritual telah dilakukan, dan kini tinggal menunggu hasilnya. Namun, semakin ia mencoba untuk tenang, semakin kuat rasa tidak nyaman itu menggerogoti. Meskipun harapan akan kekayaan menyala di dalam dirinya, kegelapan yang mengintai terasa semakin dekat. Tono tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Setelah ritual di Gua Langse, kehidupan Tono berubah drastis. Dalam waktu singkat, usahanya di toko bangunan mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Pesanan berdatangan dari berbagai proyek, dan pelanggan yang sebelumnya ragu kini berbondong-bondong datang. Tono merasa seolah dunia memberinya hadiah yang telah lama ditunggu-tunggu. Namun, di balik kesuksesan itu, ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa. Ketika ia melihat angka-angka di laporan keuangan toko, rasa syukur mengalir dalam dirinya. Akhirnya, semua perjuangan ini terbayar, pikirnya sambil memandangi rak-rak toko yang dipenuhi barang. Namun, seiring bertambahnya kekayaan, ketenangan di rumahnya mulai terganggu. Sari, istrinya, mulai merasakan bahwa ada yang tidak beres. Ia sering melihat Tono termenung, seolah ada beban yang ia sembunyikan. Suatu malam, saat Tono pulang dari toko, sebuah kejadian aneh terjadi. Begitu ia membuka pintu, ia merasakan hawa dingin yang menyengat. Dika, anaknya, terbangun dari tidurnya dengan wajah ketakutan. "Ayah, ada hantu," jeritnya. Tono berusaha menenangkan anaknya, berkata, "Tidak ada yang perlu ditakuti, Nak. Hanya mimpi saja." Namun, malam itu, mimpi buruk menghantui Tono. Ia terbangun dengan keringat dingin, melihat sosok putih berdiri di sudut kamar. Sosok itu hanya menatapnya tanpa berbicara. Tono menggosok matanya, berharap semua itu hanya ilusi. Tapi sosok itu tetap ada, seolah mengingatkannya akan sesuatu yang telah ia lakukan. Ketika ia berusaha menjangkau sosok itu, tiba-tiba semuanya menghilang. Hari-hari berlalu dan kesuksesan bisnis Tono terus berlanjut. Ia membeli mobil baru, memperbaiki rumah, dan bahkan merencanakan liburan untuk keluarganya. Namun, di balik semua itu, bayang-bayang ketakutan terus mengikutinya. Tono mulai mendapati dirinya mendengar bisikan-bisikan aneh saat malam tiba, suara-suara yang memanggil namanya dalam gelap. Suara itu seolah mengingatkan Tono akan ritual yang telah ia lakukan, dan tumbal yang telah ia korbankan. Di tempat kerja, rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan dalam diri Tono. Ia menjadi lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Ketika seorang karyawan mengajukan pertanyaan, Tono seringkali menjawab dengan nada yang kasar. "Apa kau tidak bisa mengerti?" teriaknya suatu ketika, membuat suasana di toko menjadi tegang. Sari yang melihat perubahan itu merasa khawatir, tetapi Tono hanya mengabaikannya. Ia terjebak dalam kesuksesan, tetapi jauh di dalam hatinya, rasa bersalah terus menggerogoti. Suatu malam, saat Tono sedang bekerja lembur di toko, ia merasakan gelombang ketakutan yang mencekam. Lampu di toko berkedip-kedip, dan barang-barang di rak seolah bergerak sendiri. Tono berusaha menenangkan dirinya.
Ini hanya stres, pikirnya. Namun, saat ia menoleh, sosok putih itu muncul lagi, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Tono dapat melihat wajahnya, wajah seorang anak kecil yang sangat mirip dengan Dika. Tono terperangah. Apa yang kau inginkan? Tanyanya, suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata penuh harapan dan kesedihan. Tono merasa terhimpit oleh perasaan bersalah yang menggelora. Ia teringat pada mainan yang ia korbankan, mainan kesayangan anaknya. Kini ia merasakan dampak dari keputusan bodohnya. Keesokan harinya, Tono menemukan Dika duduk sendirian di ruang tamu, tampak murung. "Ayah, kenapa kita tidak bisa bermain lagi?" tanya Dika dengan suara lembut. Perkataan itu menghantam Tono seperti petir. Ia merasa hatinya robek. "Kita bisa, Nak. Ayah janji," jawabnya, tetapi ia tahu janji itu tidak berarti apa-apa jika ia tidak bisa mengembalikan mainan Dika. Sari, yang mengamati dari jauh, mulai curiga dengan sesuatu yang lebih besar. Ia memutuskan untuk mencari tahu tentang pesugihan. Setelah berbicara dengan beberapa orang di lingkungan sekitar, ia menemukan bahwa banyak orang yang mengalami masalah setelah melakukan ritual itu. Kembali ke rumah, Sari mencoba berbicara dengan Tono tentang apa yang ia temukan, tetapi Tono menolak untuk mendengarkan. Ia terjebak dalam ilusi kesuksesan yang baru diraihnya. Namun, kegelapan itu semakin mendekat. Suatu malam, ketika Tono pulang dari toko, ia menemukan suasana di rumah sangat aneh. Dika tidak ada di ruang tamu, dan Sari tampak gelisah. "Dika pergi keluar," kata Sari, wajahnya pucat. Tono merasa panik. "Kenapa tidak kau panggil dia kembali?" tanyanya, suaranya meninggi. Ketika mereka mencari Dika di luar, Tono merasakan ada yang aneh. Suara angin berbisik dan seolah memberitahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Akhirnya, mereka menemukan Dika di halaman belakang, berdiri kaku menatap ke sesuatu yang tidak terlihat. Tono dan Sari berlari mendekat, tetapi saat mereka sampai, Dika hanya tersenyum aneh. "Ayah, lihat!" teriaknya, jarinya menunjuk ke arah langit. Tono dan Sari menatap ke atas, dan jantung mereka serasa berhenti. Di langit, awan membentuk sosok menyeramkan, wajah anak kecil yang tampak sedih. Tono merasakan getaran di dalam dirinya, seolah semua keputusan buruknya kini kembali menghantuinya. Rasa bersalah semakin menyelimutinya, dan ia tahu, jalan ini tidak akan membawa mereka pada kebahagiaan yang diinginkan. Malam itu, Tono terjaga lagi akibat mimpi buruk. Dalam mimpinya, sosok anak kecil itu muncul kembali, lebih dekat dan lebih jelas. Dengan suara lembut, sosok itu berbisik, "Kembalikan mainanku." Tono terbangun dengan teriakan, tubuhnya berkeringat dingin. Ia tahu bahwa kekayaan yang ia raih bukanlah berkah, tetapi kutukan yang siap menghancurkan segalanya. Hari demi hari, ketakutan itu semakin menggerogoti Tono. Meskipun ia mencoba untuk tetap tegar, perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi tidak pernah hilang. Ia berusaha menenangkan keluarganya, tetapi di dalam dirinya, ia merasakan ketidakpastian yang semakin mendalam. Keluarganya, yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, kini menjadi beban yang semakin berat untuk dipikul. Kekayaan yang didapatkan ternyata membawa lebih banyak masalah daripada yang bisa ia bayangkan. Tono terjebak dalam lingkaran hitam yang tidak bisa ia atasi. Apakah ini semua karena keputusan yang ia buat di Gua Langse? Mungkin, dan dalam keputusasaannya, Tono mulai menyadari bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan keluarga dan cinta yang telah ia abaikan. Namun, sudah terlambat, kegelapan telah datang, dan ia tidak tahu bagaimana cara untuk menghindarinya. Kehidupan Tono semakin terasa berat seiring dengan datangnya kesuksesan yang tidak diharapkan. Meskipun bisnisnya berkembang pesat, kegelapan mulai menyelimuti rumahnya. Tono tidak dapat mengabaikan rasa bersalah dan ketakutan yang terus menggerogoti pikirannya. Ia merasa seperti terjebak dalam jaring yang semakin ketat, dan setiap hari berlalu tanpa ada jalan keluar. Suatu malam, saat Tono pulang dari toko, ia merasakan ketegangan yang tidak biasa.
Ketika membuka pintu, suasana di rumah begitu sunyi. Dika dan Sari tidak ada di ruang tamu. Tono memanggil nama mereka, tetapi tidak ada jawaban. Jantungnya berdegup kencang. Sari, Dika, teriaknya, suaranya bergema dalam keheningan. Dengan cepat, Tono berlari ke kamar. Saat ia membuka pintu, ia melihat Sari duduk di tepi tempat tidur, wajahnya pucat dan matanya sembab. Ada apa? Kenapa Dika tidak ada? Tanyanya dengan panik. Sari menatapnya dengan tatapan kosong. Dia pergi keluar, jawabnya, suaranya bergetar. Tono merasa darahnya berdesir. Kemana? Kenapa tidak kau panggil dia kembali? Desak Tono, rasa cemas menyelimuti hatinya. Sari tidak menjawab, hanya menunduk. Dalam hati, Tono mulai merasa ada yang tidak beres. Ia segera berlari keluar, berharap Dika hanya bermain di halaman. Di luar, suasana malam terasa mencekam. Angin berhembus kencang, dan suara dedaunan yang bergetar menambah suasana menegangkan. Tono memanggil Dika sambil berlari ke arah taman belakang. Ia menemukan anaknya berdiri di bawah pohon besar, menatap langit dengan tatapan kosong. Dika, Tono berteriak, menghampiri anaknya dengan cepat. Ketika Dika melihat wajah ayahnya, dia tersenyum, tetapi senyum itu terlihat aneh. Ayah, lihat, katanya sambil menunjuk ke langit. Tono mengikuti arah tunjukannya, dan hatinya bergetar ketika ia melihat awan-awan menyusun bentuk yang menyeramkan. Sosok anak kecil yang sangat mirip dengan Dika, tetapi dengan ekspresi sedih, tampak menggantung di angkasa. Dika, kembali ke dalam. Tono berteriak, berusaha menenangkan anaknya yang tampak terpesona oleh pemandangan itu. Namun, Dika tetap diam, seolah terhipnotis oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh Tono. Ayah, dia memanggilku, Dika berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Tono merasa jantungnya berhenti berdetak. Rasa takut menyelimuti pikirannya. Ia merasakan sesuatu yang sangat tidak beres. Siapa yang memanggilmu, nak? Tono bertanya, berusaha menjaga ketenangannya. Namun, Dika hanya menunjuk ke langit, dan Tono merasa terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Dengan cepat, Tono menarik Dika ke dalam pelukannya. Kita harus masuk, sekarang. Tegasnya, melangkah cepat menuju rumah. Saat mereka memasuki rumah, angin kencang menerpa, dan pintu belakang tertutup dengan keras, seolah menandakan bahwa kegelapan semakin mendekat. Malam itu, Tono tidak bisa tidur. Ia terjaga, terbayang sosok anak kecil yang muncul di langit, dan bayangan itu terus menghantuinya. Rasa bersalah semakin menumpuk. Ia teringat pada mainan yang telah ia korbankan, dan bagaimana keputusan bodohnya telah membawa mereka pada situasi yang mengerikan ini. Keesokan harinya, Tono mencoba untuk mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras di toko. Namun, suasana hatinya tetap kelam. Setiap kali ia melayani pelanggan, ia merasakan tatapan kosong dan bisikan-bisikan yang terus menghantuinya. Apakah ini semua karena pesugihan? Pikirnya. Di rumah, Sari mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan suaminya. Tono sering terdiam, dan saat berbicara, suaranya penuh ketegangan. Sari berusaha mengajak Tono berbicara, tetapi Tono selalu menghindar. Rasa cemas Sari semakin meningkat, dan ia mulai mencari cara untuk membantu keluarganya. Suatu malam, saat Tono mencoba tidur, ia kembali bermimpi buruk. Dalam mimpinya, sosok anak kecil itu muncul kembali, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Dengan suara lembut, sosok itu berbisik, "Kembalikan mainanku." Tono terbangun dengan teriakan, napasnya terengah-engah. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengikatnya, menariknya ke dalam kegelapan. Setelah mimpi itu, Tono merasa tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Ia memutuskan untuk kembali ke Gua Langse dan mencari Kang Dayat, berharap bisa membatalkan pesugihan yang telah ia lakukan. Namun, saat ia sampai di sana, suasana di gua terasa berbeda, lebih gelap dan lebih menakutkan. Ketika memasuki gua, Tono merasakan hawa dingin yang menusuk. Suara-suara aneh terdengar, dan setiap langkahnya terasa berat.
Ia melihat Kang Dayat berdiri di sana, menunggu dengan tatapan serius. Kau kembali, Tono. Apa yang kau inginkan? Tanya Kang Dayat. Aku ingin membatalkan ritual itu, jawab Tono, suaranya bergetar. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Kang Dayat hanya menggelengkan kepala. Kau telah memilih jalanmu, Tono. Sekarang, kau harus membayar harga yang harus dibayar, katanya dengan nada yang menakutkan. Tono merasa tercekik oleh ketakutan dan penyesalan. Ia tahu bahwa pilihan yang salah tidak bisa diubah, dan konsekuensi dari keputusannya kini menghantuinya. Kembali di rumah, Tono merasa putus asa. Rasa bersalah terus menghantuinya, dan ia merasa tidak layak untuk memiliki kebahagiaan. Dalam keheningan malam, ia kembali melihat sosok anak kecil itu, kali ini lebih dekat, lebih menggigit. Kembalikan mainanku, bisiknya lagi. Dengan air mata di wajahnya, Tono menyadari bahwa ia telah mengorbankan lebih dari sekadar mainan. Ia telah mengorbankan kepercayaan dan kebahagiaan keluarganya. Dalam kegelapan malam, ia merasa kesepian dan terasing, terkurung dalam penyesalan yang tak berujung. Malam itu, saat semua orang tidur, Tono merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Mungkin ini adalah saatnya untuk menghadapi semua yang telah ia lakukan. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali, tetapi ia harus mencoba untuk menyelamatkan apa yang tersisa. Namun, kegelapan semakin mendekat, dan Tono tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Kesedihan dan penyesalan telah menjadi bagian dari hidupnya yang tak terpisahkan, dan ia hanya bisa berharap untuk menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Malam yang kelam menyelimuti Yogyakarta, dan Tono terbangun dengan jantung berdebar. Suara bisikan yang terus-menerus menghantuinya membuatnya merasa semakin tertekan. Setiap malam, sosok anak kecil yang mirip Dika muncul dalam mimpi-mimpinya, menuntutnya untuk mengembalikan mainan yang telah ia korbankan dalam ritual pesugihan. Rasa bersalah dan penyesalan telah menggerogoti jiwanya. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbit, Tono memutuskan untuk kembali ke Gua Langse. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ketakutan dan rasa bersalah yang menghantuinya. Dalam perjalanan menuju pantai, pikirannya dipenuhi dengan kenangan indah bersama Dika dan Sari. Ia teringat saat-saat kebahagiaan yang sederhana, ketika mereka bermain bersama dan tertawa tanpa beban. Sesampainya di pantai Parangtritis, suasana terasa mencekam. Angin berhembus kencang, dan awan gelap menggantung di langit. Tono melangkah menuju mulut gua, merasakan hawa dingin yang menggigit. Saat ia memasuki gua, suasana di dalamnya terasa lebih gelap dan menakutkan daripada sebelumnya. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi ketakutan mulai merayap dalam jiwanya. Di dalam gua, Tono melihat Kang Dayat menunggu dengan tatapan serius. Kau kembali, Tono. Apa yang kau inginkan? Tanya Kang Dayat, suaranya bergema di dinding gua yang dingin. Aku ingin membatalkan ritual itu. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini, jawab Tono, suaranya bergetar. Aku ingin mengembalikan semuanya seperti semula. Kang Dayat menggelengkan kepala. Kau harus membayar harga yang telah kau pilih. Tidak ada jalan kembali tanpa konsekuensi, katanya dengan nada yang menakutkan. Tono merasa putus asa. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Jika aku harus membayar harga, apa yang harus kulakukan? Tanya Tono, matanya dipenuhi harapan dan ketakutan. Kang Dayat menatapnya dengan serius. Kau harus melakukan pengorbanan yang lebih besar. Sesuatu yang benar-benar berharga bagimu. Tono merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tahu apa yang dimaksud. Bukan hanya mainan Dika, tetapi lebih dari itu, kehidupan mereka, kebahagiaan yang telah ia ambil. Dalam hati, ia mulai merasakan bahwa pengorbanan yang lebih besar mungkin adalah jawabannya. Apakah aku harus mengorbankan diriku? Tanyanya, suaranya bergetar penuh ketakutan. Kang Dayat mengangguk. Hanya dengan mengorbankan sesuatu yang paling berharga, kau bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Tono merasakan beban yang sangat berat.
Ia tahu bahwa jika ia melakukan ini, ia harus merelakan segalanya. Namun, rasa cintanya kepada Dika dan Sari mendorongnya untuk mengambil keputusan itu. Baiklah, aku akan melakukannya, ujarnya, suara penuh tekad. Kang Dayat memandu Tono untuk melakukan ritual terakhir. Dalam suasana yang menegangkan, Tono berdiri di tengah gua, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala. Suara ombak terdengar samar-samar dari luar, dan Tono merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Ia mengingat wajah Dika yang ceria, senyum Sari yang hangat, dan semua kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Dengan napas dalam-dalam, Tono mulai mengucapkan mantra yang diajarkan Kang Dayat. Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha untuk tetap fokus. Dalam hatinya, ia memohon agar keluarga mereka bisa kembali seperti semula. Saat ia selesai mengucapkan mantra, suasana di dalam gua berubah drastis. Angin berhembus kencang, dan cahaya lilin bergetar hebat. Tono merasakan sesuatu yang kuat mengalir di sekelilingnya. Sosok anak kecil itu muncul di hadapannya, lebih jelas dan nyata. Dengan wajah penuh kesedihan, sosok itu menatapnya. "Kembalikan mainanku," katanya dengan lembut, tetapi penuh penekanan. Tono merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk memilih. Dalam keputusasaannya, ia mengulurkan tangan dan berkata, "Aku mengorbankan diriku untukmu. Kembalikan kebahagiaan kami." Dalam sekejap, sosok itu menghilang, dan Tono merasakan hawa panas menyelimuti tubuhnya. Ia terjatuh ke tanah, merasakan kesakitan yang luar biasa. Dalam saat-saat terakhir, ia teringat pada Dika dan Sari. Ia berharap mereka akan baik-baik saja, bahwa cinta dan kebahagiaan mereka bisa kembali tanpa dirinya. Saat kesadarannya mulai memudar, Tono melihat cahaya terang di ujung gua. Ia merasa seolah terjebak dalam sebuah mimpi indah. Dalam cahaya itu, ia melihat wajah Dika dan Sari, tersenyum cerah. Tono merasa damai, seolah semua rasa bersalah dan penyesalan terhapus dalam sekejap. Namun, saat mata Tono menutup, suasana di luar gua berubah. Sari dan Dika merasakan kehadiran yang aneh. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka menemukan barang-barang di rumah berantakan, dan suasana terasa mencekam. Rasa kehilangan menyelimuti hati Sari, dan ia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Tono menghilang tanpa jejak, dan keluarganya tidak pernah tahu apa yang terjadi padanya. Sari dan Dika terpaksa melanjutkan hidup tanpa sosok yang mereka cintai. Setiap malam, Sari duduk di teras, mengenang semua kenangan indah yang telah mereka lalui. Dika, meskipun masih kecil, merasakan kehilangan yang mendalam. Ia sering bertanya, "Di mana ayah?" Akhirnya, cerita Tono menjadi pelajaran bagi banyak orang. Kekuatan dan kekayaan yang dicari dengan cara yang salah hanya akan membawa penyesalan yang tiada akhir. Dalam keheningan malam, suara angin berbisik, mengingatkan kita bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap keputusan yang diambil. Kisah ini menjadi peringatan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada keluarga dan cinta yang tulus. Tono mungkin telah mengorbankan segalanya, tetapi pelajaran yang ia tinggalkan akan terus hidup dalam ingatan mereka yang ditinggalkan. Dalam perjalanan hidup, kita harus ingat untuk tidak terjebak dalam pencarian kekayaan yang dapat menghancurkan segalanya. Cinta dan kebahagiaan adalah kekayaan sejati yang seharusnya kita jaga dan lindungi.